berikan saya sebutir giok Aceh, akan saya gemparkan dunia dengan giok Aceh. Di ujung barat Indonesia terdapat suatu fenomena yang sekarang sedang meledak di pasaran. Negara Asia yang begitu luas, itu Aceh yang mempunyai varian ini. Batu solar Aceh itu kalau kita lihat secara visual memang menunjukkan satu warna yang menyerupai solar. The best chrysoprase in the world, mungkin yang namanya Obeng. Tapi ada satu yang booming di pasaran. Itu yang dicari sama kolektor ya, sampai mahal sekali ya sekarang ya. Nama beliau itu dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Aki asal diledek begitu. Oh, gitu. Kami menelusuri sungai itu untuk bisa melewati satu fase di mana kami setelah sungai itu kami harus naik lagi. Ini benar-benar daerah ulang tentara sekali, jadi di sini segala macamnya mungkin masih ada gitu loh. Beruang, harimau, macan tutul, ular itu udah pasti. Jadi perjalanan sehari itu tidak cukup untuk sampai ke lokasi dan kami memutuskan untuk bermalam di satu tempat. Sampailah akhirnya kita harus naik ke atas tebing. Di mana kita setelah memecah sungai, ada sungai lagi, kita harus naik ke atas tebing. Kita sekarang sudah berada di salah satu sungai di kecamatan Pantai Cermin. Nah, di habitat sepanjang sungai inilah batu yang namanya Aidocrest itu sering diketemukan. Kulitnya masih kaku, jadi sehingga dia lebih kotor. Mantap. Oke, game selanjutnya kita kayaknya ada yang dapat lagi. Ini super dia. Coba kita lihat. Mantap. Solar. Ini yang solar ini. Ini super. Dan memang seperti yang saya prediksi, bantuan itu cuma hanya ban yang bawahnya dikasih jaring yang terbuat dari tambang. Dan itu hanya untuk batu, kita nggak mungkin naik ke atas karena kita bertiga. Saya, Bang Andung, dan Kopjen. Akhirnya kita harus pegangan sama tali yang ada di tengah-tengah ban, kita harus berenang. Begitu kita dihadapkan satu tempat yang bebatuan, menurun, itu tuh cukup membuat adrenalin kita tertantang. Nah, akhirnya sampailah ke goanya itu, ke tambangnya. Di situ ada 3 goa, 3 tambang yang digali sama tangan. Yang ukurannya tidak lebih dari diameter 60 kali 50. Kita tidak mau merusak, makanya kita hargai mereka dengan ya ritual mereka lah. Di situ kami harus menunduk. Karena kenapa? Kalau kita naik sedikit saja, kita harus berbenturan dengan bebatuan bongkahan gua yang sangat keras. Di dalam ada ruangan lagi nggak? Dalam ada ruangan. Akhirnya kami diajak menuju satu lokasi, kurang lebih jaraknya 50 meter. Jadi di dalam ini kan? Iya, di dalam ini. Tapi ini kedalamannya berapa? Kedalamannya ini kurang lebih 3 meter lah. Waduh, sangat berisiko ya. Nah, dapat juga ya. So, jadi kita sekarang udah dapat ini batu yang langsung diambil dari gua. Ini yang namanya pancawarna edong. Ini kadang-kadang di dalamnya itu pancawarna gitu. Oh, dalamnya pancawarna karena ini masih kulit Kang ya. Iya, masih kulit. Belum dibuka ya. Itu salah satu misteri juga ya Kang ya, Iya, untuk batu. juga.